seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Kami mengharapkan kita dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, yang menjadi firman Tuhan bagi kita di hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kasih karunia Tuhan sungguh tak terselami dalamnya. Kita tidak mampu mencernanya dengan pikiran kita. Tapi pengenalan akan kasih karunia Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita hidup dan juga bagaimana kita menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sebagai orang Kristen sering hidup dalam kasih karunia, tapi sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa kasih karunia yang sudah kita terima itu seharusnya sudah menjadi dasar belas kasihan dan pertolongan kita kepada orang lain. Karena memang Tuhan ingin agar kita mengenal kasih karunia-Nya. Tuhan ingin kita mempelajarinya dan kemudian mengalaminya dalam kehidupan kita. Tapi apakah kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah ketika Allah dengan cuma-cuma mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri, atau sesuatu yang tidak bisa kita bayar, atau segala sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Dan kasih karunia seperti ini hanya dapat kita temukan pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu boleh kita terima jika kita punya hubungan yang mesra dengan Tuhan. Hal itu sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia-Nya, Dia bersedia menanggung kemiskinan rohani kita, supaya kita mengambil bagian dalam kekayaan rohaninya. Yesus dengan sukarela bersedia menjadi miskin demi umat manusia. Ia mau merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dan hidup di antara manusia yang berdosa. Ia yang ditinggikan di sorga menjadi dihina di bumi, dan bahkan ia mengambil rupa seorang hamba. Saudara terkasih, melalui semua pekerjaan kasih karunia-Nya, semua orang percaya kepadanya akan menjadi kaya secara rohani. Paulus menulis, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, yang dulunya kita seperti kain kotor, tapi sekarang kita hidup di dalam Yesus. Kita dibenarkan, kita telah menjadi umat-Nya, dan sekarang Dialah yang telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga kepada kita. Karena itu, mari kita pergunakan kasih karunia Tuhan yang ada pada kita, dengan kita mau
berbelas kasihan kepada orang lain, atau kita harus mau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai dan melindungi kami. Bahkan ketika kami tidur di tempat tidur kami di malam yang gelap, Tuhan senantiasa melindungi kami. Dan di pagi ini kami boleh bangun, itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Itu semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, biarlah Tuhan kami memakai semua kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami untuk mau menolong orang lain, seperti yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu saat ini. Engkau sudah menunjukkan kasih karunia-Mu kepada kami melalui Yesus Kristus. Dia mau menjadi miskin karena kami. Dia mau menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba untuk menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih di sepanjang hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan dan memampukan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan kuatkan kami. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami. Jika saat ini banyak di antara jemaat-Mu, saudara-saudara kami, keluarga kami yang menghadapi sakit penyakit, terlebih yang terpapar virus COVID-19, Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi tabib bagi mereka. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka melalui pengobatan yang mereka terima dari dokter, para medis, alat rumah sakit, bahkan makanan minuman. Biarlah Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semua keluarga yang mengurus saudara-saudara kami yang menghadapi sakit penyakit saat ini, supaya mereka tetap bersuka cita untuk menghadapi apapun dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang bergumul, yang menderita. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka. Berlah kasih karunia Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi, yang Tuhan tempatkan dengan kami, Tuhan juga yang senantiasa melindungi, memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom. Saudara-saudara terkasih, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.